Halo guys, selamat datang di Chart Champ. Video ini gue buat kalian yang ngalamin MC di normal payroll 4 April kemarin. Gue saranin simak video ini dengan baik, karena di video kali ini gue bakal bahas dan contoh dari praktik langsung dari apa yang gue jelasin di video sebelumnya. Tepatnya ini adalah trap di saat hari Jumat kemarin, 4 April 2025 pasca non-farm payroll. Masuk ke bagian chart, dan ini adalah chart di mana hari libur guys sebenarnya. Gue buat konten ini di hari libur, dan ini adalah chart gold di NFP. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana candle H4 ini time frame ya terbentuk dan mengarah ke apa yang ditargetkan. Sebenarnya ini bagian dari weekly perspective guys. Kalau kalian sadar, ini belum kebentuk candle weekly ini, tapi sementara kemarin itu masih di daerah sini. Jadi kita penting ngeliat doji apa yang gue jelaskan kemarin terkait opening candle, high, low, close. Sesimpel konsep yang gue jelasin kemarin, tapi gue terapin di time frame weekly. So, apa yang menarik di sini adalah ini merupakan candle NFP-nya 4H bijang 5, dan ini adalah candle setelah NFP-nya. Nah, yang pertama harus marching di sini adalah opening candle-nya. Dan kalau kalian sudah mengenal dengan konsep shifting of liquidity atau liquidity sweep secara simpelnya, dan ini terjadi di hari Rabu kemarin. Jadi ketika ada terjadi liquidity sweep di hari tertentu kayak Rabu Kamis, itu kemungkinan akan jadi high of week atau low of week guys. Mungkin ini belum pernah gue bahas, mungkin akan gue bahas nanti. Nah, itulah. Jadi ini bakal balik ke atas ketika kita berada di sini, dan gue udah prepare karena kebetulan ada NFP. Jadi di Jumat gue prepare untuk gold arah ke bawah atau ke arah salah satu liquidity yang ada di bawah. Sebetulnya next target kita ada di 3000 ke bawah ya guys. Itu mungkin di minggu ini. Nah, bagaimana setupnya? Nah, setupnya sendiri sangat simpel banget guys. Gua cuman marking dari opening candle daily-nya di sini. Seperti yang gue jelasin kemarin, opening candle daily itu sangat berpengaruh bagaimana apa yang terjadi di dua sesi sebelumnya sebelum masuk ke New York, yaitu di sesi batasin dulu ya. Asia, London, dan NFP itu sendiri ada di New York. YKM dan lepatnya 8.30 Eastern Standard Time atau UTC 5. Mainbot. Nah, ketika ini terjadi di jam 7, gue udah prepare itu sebenarnya. Sebenarnya bisa saja gue short dari area ini di jam 7 sebelum NFP itu berlangsung. NFP berlangsung kan di jam 8 ini kan. Dari jam 8 tepatnya di jam 8.30. Nah, tapi gua nggak mau break my rules. Gua cuman mau lihat bagaimana reaksi setelah NFP-nya dan coba menggunakan support dan resisten ya dari sini, atau resisten become support become resisten. Ini berarti dalam kasus ini adalah support yang menjadi bagian resisten, atau sebenarnya ini adalah breaker block guys kalau kalian trader ICT, tapi di time frame besar. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ini terjadi, jadi posisi saat itu gua dari sini. Mana bukti trade-nya nanti bakal gue liatin ya. Nah, saat itu sebelum ini terjadi, sebenarnya posisi kita ada di sisi gua, lebih tepatnya ada di sini nih. Nah, apakah gua harus bisa sell dari atas? Tentu bisa, tapi gua nggak mau break rules gua trading di news. Jadi silakan gua sehabis NFP saja. Dan ini adalah candle NFP-nya 8.30. Kalian bisa lihat sehabis ini, masih 8.15, sorry guys. Ini adalah NFP-nya. Gue nunggu dulu nih. Nunggu candle H4 itu ngebentuk, dan nunggu candle H4 yang baru. Nah, ini dia. Oke. Yang menjadi poin menarik gue adalah area ini, atau area dari 3078 sampai 3092. Apakah gue harus nunggu sana, expect harga ke sana lagi? Enggak. Jadi gue cuma manfaatkan ini dan suggest tapi lebih ke suggest bahwa ini akan menahan nggak sampai ke atas arah sana. Seperti itu. Jadi ini kalian bisa lihat H4 opening candle jam 9, dan otomatis gue mikir oke, ini karena target gue ada di bawah sana, dan gue mikir nih, ini kemungkinan akan bikin week atas dari candle H4-nya nih. Kayak gue tunggu nih di 30 menit pertama. 9.15, candle 9.15, sini gue udah prefer untuk sell karena gue tahu ini gak bakal bisa ke arah atas lagi. Jadi buat turun trend time M5 saat itu. Sebelum candling printing, gue udah short guys. Karena bayangin candling lagi grab dan sangat agresif ke arah bawah. Di situ gue short dan gue taruh Asia gue di bawah sana. Di atas
ini sedikit. Jadi singkat gue kemarin sekitar 8 pip, dan gue menargetkan 1:3,5. Sebenarnya target gue adalah sell set di sana, tapi karena ini merupakan sell set juga, sell set minor, ini gue targetkan bodo amat, yang penting gue 1:3 risk reward ratio. Jadi itu adalah rules buat gue trade yang gue udah buat sendiri. Gue bodo amat mau gue sampai bawah manapun, yang penting trade gue udah gue make sure untuk exit di 1:3 seperti itu. Asal disiplin aja guys, seperti itu. Nah, selanjutnya gue turun ke temper untuk melihat nge-manage trade gue turun ke temper 15 nih. Naik ke temper M15 dari temper M5 buat entry saja. Apakah gue panik ketika candle seperti ini? Enggak, karena gue tahu yang mungkin orang-orang mengira ini adalah golden support dan mencoba nge-buy, itu pasti meletakkan SL-nya di bawah sini. Seperti itu kurang lebih kan. Oh, dapat pucuk nih, pucuk. Ya sampai sini diajar habis nih. Pelan-pelan, coba buy lagi. Akhirnya MC lah, seperti itu. Coba lagi nge-buy di sini nih. Nah, jadi benar apa yang gue sugeskan tadi. Poin penting sih adalah ketika opening candle H4 dan 9 dan dia trade up ke breaker atau ini ada poin juga, kalian bisa jadi support resisten support dari resistance ataupun itu menambah masalah sih aslinya. Yang penting kalian ngerti konteksnya aja. Nah, yang gue targetkan adalah aset di bawah, tapi di sini gue coba exit di 3,6 R dan gue nggak mau greed atau greedy untuk mengambil trade yang lain lagi atau maksimalkan sampai di bawah sana. Gue nggak. Jadi kalau seperti itu, jadi gue harus make sure dulu bagaimana gue exitnya seperti itu bagian dari trading kalian guys, karena dengan sikap seperti itu aja yang bisa mempertahankan kalian survive di market. Jadi ini adalah salah satu contoh yang ingin gue bikin dari lanjutan video sebelumnya, itu tentang konsep, sebenarnya ini adalah konsep Power of Three. Yes, kalau Tiana sebenarnya adalah Power of Three yang dibawakan oleh Michael J. Hudson atau ICT itu sendiri. Nah, tapi apa yang bedakan, gue ngeblending naratif atau narasi market untuk arah bawah dengan Power of Three ini, dan juga mencampurkan red folder news tadi. Jadi ada timing untuk eksekusi marketnya. Nah, sebelum gue mengeksekusi tadi, sudah ada trading plan yang jelas. Itu bedanya ketika kalian trade di NFP atau CPI, buy sell nggak jelas, atau buy no sell no. Sementara gue cuma nunggu konfirmasi dan gue menjalankan trading plan gue. Sehingga kalau itu pun loss, setidaknya gue nggak ada penyesalan terhadap planningnya, terhadap apa yang gue lakukan, karena itu udah berdasarkan rulesnya seperti itu. Nah, mana bukti trade-nya? Bukti trade-nya bakal gue tentukan bisnya, itu munculkan dulu. Ting. Nah, jadi kalian bisa lihat di mana area 2 sell dan di mana gue area 2 untuk taking profit. Dan lotnya kalian nggak perlu tahu deh guys. Dan ya, seperti itu. Lotnya tidak penting, tapi untuk itu untuk ini saja, untuk menghilangkan rasa FOMO dari kalian guys kalau lihat. Jadi ini yang gue ambil trade-nya. Apakah gue harus exit di bawah sini? Enggak, gue perlu exit di sini. Apakah ini ratusan pip? Iya, menurut gue sekitar 30-an ya, 300 pipa. Soalnya dari 380 ke 350 exit guys. Nah, oke, segitu saja untuk konten kali ini, dan pasti nantinya bakal gue upload kembali kan dengan menarik kaliannya, ataupun jika kalian punya saran atau konten yang mau dibahas atau kita adakan bootcamp, mudah saja guys. So, sekian dari gua, thank you and good luck guys.